Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Woman of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. KOF akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala KOF masing-masing. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 26 April 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita sama-sama kembali boleh beribadah. Kalau Jumat Agung kemarin kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga boleh merayakan kebangkitannya. Dan biar pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita untuk apa yang Tuhan sudah beri ke dalam kehidupan kita. Dia memberikan pengharapan, dia memberikan kehidupan buat setiap kita. Biar beberapa jam ke depan kita siapkan hati kita untuk boleh mengembalikan pujian syukur kita untuk satu nama yang layak, yaitu nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Layaklah kau Tuhan dipuji dan
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kami terus mau bernyanyi. Haleluya. Kami punya Allah yang setia. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami biji mata-Mu? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Mari sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Oh, Arayala Rabo Shandamu. Oh, Arayala Rabo Shandamu. Haleluya, haleluya. Kau pujian kami Tuhan.
kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. We give you glory, we give you honor. Haleluya, haleluya. Yes Lord, thank you Lord. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi atas Indonesia. Kemenangan atas virus COVID-19 terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kesembuhan juga terjadi atas setiap orang yang terkena virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya juga pemulihan terjadi di rumah-rumah, di setiap tempat tinggal anak-anakmu yang saat ini anak-anakmu sedang mengikuti ibadah. Tuhan, terjadi pemulihan di rumah anak-anakmu, terjadi kesembuhan, hubungan suami istri disembuhkan, hubungan orang tua dengan anak disembuhkan, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Juga Tuhan, terjadi kesembuhan ekonomi, terjadi kesembuhan, pemulihan. Tuhan, kebutuhan anak-anakmu Tuhan, Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala yang terjadi saat ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari virus COVID-19. Kuasa Tuhan lebih besar dari krisis ekonomi yang terjadi Tuhan. Karena itu terus kami mengangkat tangan kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami terus berharap kepadamu. Tuhan, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Ampuni setiap kami. Ampuni gereja Tuhan. Ampuni setiap orang-orang yang ada dalam gerejamu. Bahkan juga ampuni Tuhan bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ini waktunya Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Kami tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan, kekayaan, ketenaran Tuhan. Bahkan jabatan kami Tuhan, kesuksesan kami tidak ada artinya. Sebab di luar Engkau, di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Ini waktunya Tuhan,
Anak-anak-Mu juga Tuhan, semua umat-Mu, orang-orang Kristen, bahkan juga orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, biarlah lidah mereka mengaku, lutut mereka bertulut, mengaku bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jagai anak-anak-Mu semua di rumah-rumah Tuhan. Biarlah di rumah mereka boleh saling mengasihi, saling menyayangi. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu Tuhan tidak pemarah. Biarlah Tuhan hubungan suami istri semua boleh saling mengasihi. Hubungan orang tua dengan anak boleh saling mengasihi. Di rumah ada persekutuan yang indah, ada mesbah-mesbah yang dibangun. Ada hadirat Tuhan melawat anak-anak di rumah masing-masing. Bahkan juga Tuhan terjadi pemulihan, air menjadi anggur di rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh memuji menyembah-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami di tempat kami masing-masing. Sehingga kami percaya pada waktu Kau melawat kami, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini waktunya kalau 2000 tahun yang lalu setelah Engkau bangkit, Kau mendatangi, memulihkan setiap anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan, Kau sedang mendatangi anak-anak-Mu satu persatu. Kau sedang menjamah, memulihkan hati anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan benar-benar terjadi kebangkitan di dalam kerohanian kami. Tidak ada lagi kerohanian yang mati. Tidak ada lagi Tuhan semangat yang mati. Tidak ada lagi Tuhan rumah tangga atau pernikahan yang mati. Semuanya dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga siap Tuhan untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Melalui gembala sidang kami, melalui gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami percaya ada pesan khusus buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan membuat kami bangkit dan menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Sertai terus keluarganya, Pak Niko sehat, Ibu Hermin sehat, anak menantu cucunya semuanya sehat, keluarga besarnya semua aman dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, beri terus kekuatan, beri terus tuntunan-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang akan disampaikan adalah perkataan Tuhan. Apapun yang akan disampaikan adalah datangnya daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap kami siap Tuhan. Setiap kami siap mendengar, setiap kami siap menerimanya dalam hati kami. Merenungkannya dan kami juga siap untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap katakan amin. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah. Yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan.
hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit
yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat,
sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi.
Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Ku bersyukur Bapa. Yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Yes, Lord. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Mari kita angkat dua tangan kita. Kita berdoa juga buat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini. Khususnya Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Bapak Wakil Presiden kami. Juga semua kabinet yang ada. Ketua BPNPB Tuhan. Tuhan Kau urapi Tuhan. Para gubernur, kepala daerah, wali kota sampai ke bupati. Tuhan Kau urapi Tuhan. Tuhan biar terus ada tuntunan Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan saat ini. Berikan hikmat pada pemimpin bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan. Biarlah datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Sehingga pesan firman Tuhan melalui gembala sidang kita, Pak Niko, biar itu menjadi rema, biar itu kita renungkan siang dan malam dan menjadi kekuatan yang baru, memberikan kesemangat yang baru. Bahkan juga ada ketenangan, ada damai sejahtera menyertai setiap kita. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersamaan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di permai bakti untuk selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.